Ketika kerajaan Nabi Sulaiman dikuasai oleh jin, sampai nekat gauli istri-istri Nabi. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe. Semoga yang like dan yang subscribe hidupnya banyak rezekinya dan bahagia selalu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukjizat luar biasa, termasuk penguasaan atas bangsa jin. Beliau bukan hanya seorang nabi, melainkan juga seorang raja yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, baik manusia maupun jin. Bahkan dalam pembangunan Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman melibatkan bangsa jin untuk membantunya. Karena dengan kehebatan Nabi Sulaiman, ada peristiwa yang mungkin mengejutkan banyak orang. Satu jin berani menggauli istri-istri Nabi Sulaiman. Mengapa hal ini bisa terjadi pada seorang sehebat Nabi Sulaiman? Apakah Nabi Sulaiman kehilangan kekuatannya saat itu? Kisah ini bermula saat Nabi Sulaiman diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis dengan syarat bahwa tidak boleh terdengar suara besi beradu selama proses pembangunan. Meskipun Nabi Sulaiman berusaha keras, syarat ini terbukti sangat sulit dipenuhi baginya. Tiba-tiba seseorang memberitahu Nabi Sulaiman bahwa ada yang mampu membangun Baitul Maqdis tanpa menimbulkan bunyi besi selama proses pembangunan. Sosok yang dimaksud adalah jin yang tinggal di laut, yang dikenal sebagai Sahar, merupakan entitas jin yang jahat. Nabi Sulaiman mencari jin ini dan menemukannya di tepi laut, di mana Sahar biasanya pergi ke sebuah mata air untuk minum seminggu. Sekali Nabi Sulaiman punya rencana untuk menghadapi jin Sahar. Dia mengeringkan mata air yang biasa diminum jin Sahar, dan menggantinya dengan hamar atau minuman keras. Saat jin Sahar datang pada hari berikutnya, ia menemukan bahwa air yang biasa diminum telah berubah menjadi minuman keras. Jin Sahar berkata air ini sebenarnya enak, tapi membuat orang yang sabar menjadi mabuk dan menambah kebodohan. Jin Sahar meskipun was-was akhirnya meminum minuman keras itu, sampai dia terpengaruh oleh efek alkoholnya. Tak lama kemudian dia ke mata air itu. Karena mereka haus, dia katakan hal yang sama dan akhirnya minum lagi. Efek alkohol membuatnya kehilangan kendali, dan pada saat itulah Nabi Sulaiman menunjukkan sebuah cincin, dan meletakkannya di antara kedua tulang belikat jin Sahar, sehingga ia menjadi lumpuh dan tunduk. Nabi Sulaiman membawa Sahar ke hadapannya dan memberitahunya bahwa mereka telah diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis tanpa suara besi. Maka jin Sahar mendatangkan telur burung hutut, lalu meletakkannya di dalam sebuah kotak kaca yang tertutup rapat. Ketika induk burung hutut itu datang, ia hanya bisa berputar di sekitar peti kaca tersebut. Burung itu hanya dapat melihat telurnya, tapi tidak dapat mendekatinya. Maka burung pergi dan datang lagi dengan membawa intan. Lalu burung huthat mengeratkan intan itu pada kotak kaca, dan pecahlah kacanya, hingga bisa mengerami telurnya. Setelah itu Nabi Sulaiman mengambil intan dan menjadikannya sebagai untuk membatu akan memotong batu-batu tanpa terdengar suara. Awalnya jin Sahar tunduk pada Nabi Sulaiman dan menjalankan perintahnya untuk membangun Baitul Maqdis berkat kesaktian cincin yang dimilikinya. Namun meskipun Nabi Sulaiman memiliki cincin yang sangat kuat, kejadian di mana Nabi Sulaiman kecolongan oleh jin terjadi karena cincin itu berhasil dicuri. Nabi Sulaiman memiliki 100 istri dan diantaranya ada seorang istri yang sangat dicintai dan dipercayai olehnya yang dikenal sebagai Jaradah. Istri ini adalah sosok yang paling dekat dan paling dipercayai oleh Nabi Sulaiman di antara semua istri-istrinya. Ketika Nabi Sulaiman hendak membuang hajat, dia akan melepaskan cincinnya dan menitipkannya kepada Jaradah. Karena tak ada yang lebih dipercayai olehnya selain Jaradah. Namun suatu hari, jin Sahar menyerupai Nabi Sulaiman muncul di hadapan Jaradah, dan meminta cincinnya. Jaradah dengan tidak curiga menyerahkan cincin tersebut kepada jin tersebut. Setelah Nabi Sulaiman selesai dari tempat buang air, ia meminta kembali cincinnya kepada Jaradah. Namun Jaradah mengatakan bahwa Nabi Sulaiman telah mengambilnya tadi. Nabi Sulaiman sangat terkejut, karena dia tidak pernah mengambil cincin itu dari saat itu. Nabi Sulaiman merasa kehilangan kendali dan kesaktiannya menghilang. Jin Sahar yang menyerupai Nabi Sulaiman kemudian datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, dan bahkan duduk di atas singgasananya. Ini adalah ujian yang dialami Nabi Sulaiman yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Syad ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya. Kemudian dia bertaubat."
Cerita yang diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Sh. Al-Syawi dalam kitabnya An-Nafahat Al-Makkiyah mengungkapkan, bahwa Nabi Sulaiman mengalami ujian berat di mana kerajaannya dirampas oleh orang lain. Ini disebabkan oleh pernikahan Nabi Sulaiman dengan seorang perempuan yang ia sukai tanpa mengetahui bahwa perempuan tersebut sebenarnya menyembah berhala. Jin Sahar kemudian merampas kerajaan Nabi Sulaiman dan menguasai seluruh wilayah kerajaannya. Jin ini bahkan menggauli semua istri Nabi Sulaiman selama 40 hari. Setelah kehilangan cincinnya, Nabi Sulaiman benar-benar kehilangan kesaktiannya. Jin tersebut tidak hanya menggauli istri-istri, Nabi Sulaiman palsu juga mengambil alih kendali pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh Nabi Sulaiman. Jin tersebut bahkan memutuskan perkara peradilan di antara rakyat. Namun para rakyat mulai memprotes keputusan yang diambil oleh jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Mereka menyatakan bahwa Nabi Allah sedang diuji. Namun kekuasaan jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman tidak berlangsung lama. Seorang lelaki yang merupakan salah satu rakyat Nabi Sulaiman, memiliki kekuatan seperti Umar bin Khattab, bertanya kepada jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman, "Hai Nabi Allah, seorang di antara kami menggauli di malam Jumat, meningkan mandi junubnya hingga matahari terbit." Pendapat jin sahar yang nyamar sebagai Nabi Sulaiman menjawab tidak usah mandi. Dan akhirnya identitas jin sahar terungkap. Kisah berlanjut dengan Nabi Sulaiman menemukan cincinnya yang hilang di seekor ikan. Ia mendapatkan cincinnya. Nabi Sulaiman ke kerajaan Dimen, semua jin dan burung bersujud hormat sebagai tanda pengakuan atas kekuasaan dan otoritasnya. Nabi Sulaiman menjatuhkan hukuman kepadanya. Hukuman ini mencakup memasukkan jin sahar ke dalam peti besi yang dikuncinya erat, dengan cap dari cincinnya yang kembali ditemukan. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan agar peti itu dilemparkan ke dalam laut, sehingga jin sahar tidak dapat lagi merampas kerajaannya, atau mengganggu kehidupan orang-orang. Kisah Nabi Sulaiman mengingatkan kita, bahwa bahkan Nabi sebesar dan sekuat Nabi Sulaiman pun tidak lepas dari cobaan yang datang dari Allah. Ini adalah pengingat penting, bahwa setiap individu termasuk kita sebagai manusia biasa akan menghadapi cobaan dan ujian dalam hidup. Semoga kisah ini menjadi semangat bagi kita semua, inspirasi yang menjadikan kesabaran sebagai tonggak utama dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.